Pemerintah terus menggenjot penyerapan anggaran pemulihan ekonomi di tanah air. Tujuannya tak lain untuk mendorong perekonomian Indonesia yang dihantam corona. Namun sayangnya hingga akhir Agustus 2020, penyerapan anggaran program pemulihan ekonomi nasional baru 30,4% atau senilai 211,6 triliun rupiah. Dari total anggaran 695,2 triliun rupiah, pemerintah hanya punya waktu 4 bulan untuk membelanjakan seluruh anggaran itu hingga akhir Desember 2020. Dari penyerapan anggaran yang terbagi ke 6 klaster, perlindungan sosial yang paling banyak terserap, sedangkan pembiayaan korporasi hingga saat ini belum terrealisasi sepeser pun. Perusahaan manufaktur popok asal Amerika Serikat, Kimberly-Clark, akan mengakuisisi Softtek Indonesia senilai 1,2 miliar dolar Amerika atau sekitar 17,6 triliun rupiah secara tunai. Dari sekelompok pemegang saham, termasuk dari CVC Capital Partners Asia Pasifik, Aaron Powell, Presiden Bisnis Konsumen Asia Pasifik Kimberly-Clark menyatakan akuisisi ini memberikan peluang bagi perusahaan untuk mempercepat pertumbuhannya di Asia Tenggara. Transaksi akuisisi tersebut diharapkan rampung pada awal kuartal 4 2020. Pasar popok di Indonesia saat ini diperkirakan mencapai 1,6 miliar dolar Amerika, terbesar ke-6 di dunia, dengan sekitar 5 juta kelahiran per tahun. Sekitar 80% penjualan Softtek Indonesia berasal dari popok dan saat ini Softtek menduduki posisi pangsa pasar nomor 2 di Indonesia. Resmi sudah, bank terbesar di Korea Selatan, KB Kookmin Bank, menggenggam 67% saham Bank Bukopin. Setelah private placement selesai dilakukan pada 2 September 2020, berdasarkan keterbukaan informasi, private placement tersebut berjumlah 16,36 miliar yang seluruhnya diambil Kookmin Bank. Dengan harga eksekusi Rp190 per saham, maka melalui aksi korporasi ini, Bukopin berhasil mendapatkan tambahan modal sekitar Rp3,1 triliun. Dengan selesainya proses ini, komposisi pemegang saham Bank Bukopin mayoritas dipegang oleh Kookmin Bank, diikuti Kopelindo sekitar 18%, Posowa Korporindo 11,6%, dan pemerintah Indonesia memegang 3,18%. Perusahaan listrik negara memberikan diskon biaya penyambungan untuk tambah daya listrik sebesar 75% untuk usaha mikro, kecil, dan menengah dan industri kecil menengah. Diskon ini diberikan mulai 4 September hingga 3 Oktober 2020. Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan Popsaril mengatakan program ini akan meringankan biaya bagi pelanggan golongan tarif bisnis dan industri tegangan rendah, khususnya bagi pelanggan yang memiliki daya 450 hingga 13.200 volt ampere dengan pilihan daya akhir 16.500 volt ampere. UMKM kini salah satu prioritas pemerintah dalam pemulihan ekonomi Indonesia yang terperosok di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp123,46 triliun untuk penanganan pandemi virus corona di sektor UMKM. Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia sepertinya tidak mempengaruhi kinerja Amazon. Perusahaan milik orang terkaya di dunia, Jeff Bezos, itu mengumumkan akan merekrut 10.000 pekerjaan baru di Inggris tahun ini. Langkah itu membuat jumlah karyawan di negara itu menjadi lebih dari 40.000 orang. Raksasa e-commerce yang bermarkas di Seattle, Amerika Serikat ini sebelumnya mengatakan perusahaan telah menambahkan 3.000 staf permanen baru ke gudang, pusat penyortiran, dan stasiun pengiriman tahun ini. Hal ini memperkuat bisnis Amazon di Inggris karena dalam beberapa bulan ke depan akan membuka 2 gudang baru di Timur Laut dan di Midlands.